Jayabaya merupakan seorang raja dari kerajaan Kediri, Jawa Timur yang terkenal dengan ramalannya tentang akhir zaman. Walaupun hidup di abad ke-12, Jayabaya mampu dengan tepat meramalkan akan seperti apa keadaan di masa depan. Berikut adalah gambaran masa depan dari Raja Jayabaya. Banyak wanita menggunakan pakaian laki-laki. Banyak laki-laki menggunakan pakaian wanita. Banyak laki-laki merusak derajatnya sendiri. Banyak perempuan menjual diri. Banyak orang baik yang sengsara. Orang jahat malah naik pangkat. Banyak orang yang kerjanya halal justru merasa malu. Banyak ibu menjual anaknya. Banyak orang yang gonta-ganti pasangan. Banyaknya barang haram. Yang berhati suci malah banyak dibenci orang. Orang jahat dan pandai menjilat makin berkuasa. Perempuan melamar laki-laki. Sungai kehilangan mata airnya. Sejengkal tanah dikenai pajak. Banyak orang yang malas bekerja tapi ingin hidup mewah. Perempuan hilang rasa malunya. Banyak orang berdagang ilmu. Rumah suci dijauhi dan rumah maksiat semakin dipuja. Yang curang berkuasa. Pasar kehilangan suara. Orang-orang saling melempar kesalahannya. Banyak janji tak ditepati. Yang baik dibenci. Dan yang jahat dijunjung-junjung. Kira-kira yang mana nih yang paling relate dengan kehidupan sekarang? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi nanti di saat hari kiamat tiba, akan muncul ular raksasa yang besarnya hingga keluar angkasa. Simak videonya baik-baik. Ular ini bernama Falak. Diceritakan dalam mitologi Arab, ular ini merupakan ular terbesar di alam semesta. Falak merupakan makhluk terkuat yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurannya tidak main-main. Dari kepala hingga ekor Falak bisa memenuhi langit pertama hingga langit ketujuh. Karena ukurannya yang sangat besar, kekuatan Falak tentu saja juga tidak tertandingi. Tidak ada yang bisa mengalahkan ular ini di alam semesta, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falak mampu menelan bumi, langit, dan 6 tingkatan neraka. Tapi hal tersebut tak dilakukan oleh Falak karena Falak takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Falak sedang berada di neraka jahanam, dirantai dan diikat oleh Allah, menunggu dilepaskan saat hari kiamat tiba. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi pria ini berhasil membongkar rahasia besar pemerintah. Seorang pria bernama Gary McKinnon berhasil meretas data-data kepemerintahan Amerika Serikat pada tahun 2001. Sebelumnya, Gary adalah seorang hacker yang mengidap penyakit autisme. Namun, kekurangannya tersebut tak menghambat kinerjanya sebagai seorang hacker karena dia bisa meretas 65.000 lebih komputer dalam kurun waktu 10 menit saja. Salah satu aksi terkenalnya adalah di saat ia meretas pertahanan komputer dari kepemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dilakukannya dengan mudah, dan ia berhasil mencuri beberapa data yang disembunyikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian Gary membuka suara tentang data yang telah diperolehnya. Ia mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat banyak menyembunyikan fakta-fakta tentang alien dari khalayak umum. Kebanyakan data-data yang didapat Gary adalah berupa foto. Gary juga mengatakan bahwa banyak foto asli alien yang disimpan NASA. Gary juga menemukan foto dengan objek aneh yang terlihat seperti pesawat luar angkasa. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi penyiar radio ini mendapatkan telepon dari sosok arwah yang telah meninggal. Simak videonya baik-baik. Awal cerita ada 2 orang penyiar radio yang tengah menyiarkan himbauan tentang hati-hati dalam berkendara. Kebetulan 2 penyiar radio tersebut membuka sesi cerita bagi para pendengar tentang pengalaman dalam berkendara mereka melalui via telepon. Tak selang beberapa lama, masuklah telepon dari seorang wanita yang bernama Selina.
tuh ya, membelain anak. Membela ibunya karena pengemudi yang lalai ya. Ya, Pernah nggak kamu ngalamin kejadian kalau muda lo lalai dalam mengemudi atau dikemudiin sama teman lo kayak ya? Pokoknya pernah kejadian kayak gitulah karena lalai dan akhirnya merugikan orang lain ya. Betul. Ini kita punya penelpon nama siapa? Selina, selamat pagi Selina. Komes gak nih? Selena dong. Selina? Halo, Selena. selamat pagi. Pagi. Selina gimana? Pernah kejadian kayak gitu? Suaranya gedein lagi dong. Oh, udah mentok. Ya, gimana Selina ceritanya gimana? Tepat sebulan yang lalu, Mm-mm. aku sama teman-teman aku mau liburan keluar kota. Ini apaan sih? Kok horor? Apa sih lo? Gue takut. Enggak. Terus? Kita berempat di situ. Terus karena ada mobil dari arah yang berlawanan dan dia main handphone, kita terpaksa banting setir dan akhirnya kita kecelakaan. Ya ampun. Terus? Dan aku minta maaf banget buat teman-teman aku karena di satu mobil itu kita nggak ada yang selamat sama sekali. Pak, Kok udah selamat? Pak, takut dong. Udah lu aja. Tanya apaan? Satu. Rasa sakitnya, Apa? aku masih inget banget rasa sakit waktu kecelakaan itu. Terus satu mobil Gue takut. satu mobil gak ada yang selamat. Lah ini gimana? Selina mengaku bahwa ia adalah korban kecelakaan yang tidak selamat. Dengan artian Selina adalah hantu gentayangan yang mengganggu stasiun radio tersebut. Menurut aku, kenapa hantu bisa ikut menelpon seperti manusia? Karena di dunia jin sana, sama persis seperti dunia manusia saat ini. Mereka memiliki teknologi yang sama seperti kita. Jadi bisa-bisa saja mereka menelpon dari dunia mereka ke dunia kita menggunakan teknologi yang mereka miliki. Wallahu a'lam. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen. Inilah gaya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu. Bahkan ada yang kayak opa-opa Korea, guys. Diberitahukan bahwasannya rambut Nabi tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Panjang rambut Nabi bermacam-macam. Terkadang panjangnya sampai tengah-tengah telinga dan terkadang juga mencapai pundak. Tetapi saat Nabi menunaikan ibadah haji, rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicukur habis alias botak. Untuk gaya rambut Rasulullah itu juga bermacam-macam. Terkadang beliau menyisir seluruh rambutnya ke belakang, terkadang hanya ke kanan, dan terkadang hanya ke kiri. Saat akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka dengan rambut model belah tengah, yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan. Dan katanya dulu Nabi juga suka pakai minyak rambut loh. Bagaimana pendapat kalian? Wallahu a'lam. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi ini merupakan cerita asli dari lagu Nina Bobok. Simak videonya baik-baik. Alkisah ada seorang pria Belanda yang bernama Van Rodjinik. Rodjinik memilih menetap di Indonesia dan menikahi seorang pribumi yang bernama Mustika. Dari pernikahannya tersebut, mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Helenina Mustika Van Rodjinik. Malangnya Helenina mengidap penyakit insomnia atau gangguan tidur pada malam hari. Karena hal tersebut, orang tua Helenina mencarikannya cara supaya Helenina bisa tertidur. Kemudian sang ibu mencoba bersenandung asal-asalan dan ternyata hal tersebut berhasil membuat sang anak tertidur pulas. Sang suami pun menyuruh sang istri supaya membuatkan lirik dan lagu dari senandung ngawurnya tersebut untuk sang anak tercinta. Sang istri pun menurutinya dan memberikan nama lagu tersebut dengan Nina Bobo. Diambil dari nama panggilan belakang anaknya, yaitu Helenina. Sang istri juga menambahkan lirik digigit nyamuk untuk menakut-nakuti anaknya karena banyaknya nyamuk yang ada di rumah mereka. Gara-gara hal itu, sang anak jadi ketergantungan dengan lagu yang dibuat ibunya. Karena sekarang Helenina hanya mau tidur kalau dinyanyikan lagu tersebut. Sayangnya di usia ke-6 tahun, Helenina meninggal karena penyakit keras yang dideritanya. Tak diketahui lebih tentang penyakit yang diderita Nina pada saat itu. Tentu saja gara-gara ini, sang ibu merasa terpukul. Semenjak kematian Helenina, kejadian mistis sering menyelimuti rumah Van Rodjinik.
Ia sering mengintip istrinya yang tengah menyanyikan lagu Nina Bobo di tempat tidur mendiang anaknya. Sang istri berkata kalau ia sering didatangi arwah putrinya yang meminta untuk dinyanyikan lagu tersebut. Dan dari situ istrinya selalu menyanyikan lagu tersebut di tempat tidur anaknya walaupun anaknya sudah tiada. Hingga suatu saat sang istri pun meninggal juga. Tinggal tersisa Van Rodjinik seorang di rumah tersebut. Pada suatu malam, Rodjinik mendengar suara tangis. Lalu ia terbangun karena suara tangis tersebut perlahan semakin kencang. Dan ia mendengar di antara suara tangisan tersebut ada yang mengatakan, "Mengapa ayah tak menyanyikan aku?" Hal tersebut membuat Rodjinik menjadi stres dan untuk menenangkan dirinya, ia pun menyanyikan lagu Nina Bobo di kamarnya sendiri setiap malam hingga akhir hayat Van Rodjinik. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen.